Oke, teman-teman, ya. So, insurance seperti pun produk dan jasa lainnya apapun itu ya, sebenarnya yang paling penting bukan barangnya, ya. Tapi yang paling penting itulah manfaatnya. Contoh, ya, gua kasih contoh misalnya handphone aja, teman-teman. Orang biasa sibuk cerita handphone mengenai speknya ya, speknya handphone gitu ya. Nah, handphone, oh ini RAM-nya berapa gitu ya. Oh ini apa namanya giganya berapa. Orang nggak peduli sebenarnya apa sih giganya terus kenapa gitu loh. Emang RAM-nya terus gede terus kenapa gitu loh. Yang orang penting itu ini handphone, saya bisa pakai buat apa ya. Nah, oh ini nggak ngelek loh. Nah, itu kita penting tuh, nggak ngelek loh. Oh, kalau saya mau pakainya buat main game, oh berarti saya maunya nggak nge-lag. Saya mau yang kenceng, saya mau yang gambarnya bagus. Oke. Nah, kalau saya belinya Volt, kenapa belinya Volt, teman-teman? Ya. Nah, kenapa belinya Volt? Karena di Prudential itu ada yang namanya bikin True Force, itu mesti bisa jejer 3 di tab. Ya, kalau bikin di tab itu bisa jejer 3 tuh dua tiga sekaligus satu screen. Nah kalau di handphone biasa itu dia cuma satu satu layar aja. Akhirnya kan gue berpikir bahwa oh gue mesti beli tab dan handphone nih kan gitu kan. Daripada dua device, gue belinya satu device. So gue beli manfaatnya oh karena ini bisa berfungsi sebagai tab, tapi everyday bring it as a phone. Nah gue beli itu. Ya, jadi gue beli itu bukan karena kencengnya, bukan karena dia nggak ngeleknya, bukan. Tapi gue butuh bahwa tab ini, kalau di tab yang ini adalah gue bisa bikin true force-nya jadi direct sekaligus karena gue butuh itu untuk rekap. Nah, sekarang sama hal dengan insurance, ya. Jadi eh, jangan datang dan kita menceritakan barang kepada orang. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang seneng kita datang dan ceritain barang. Tidak ada yang seneng. Setuju, teman? Ya, setuju ya. Jadi, tak ada yang bocor ya guys ya. So, paling pertama ini dulu, kita harus mengerti dulu. Jadi contoh gini, ada orang jual apapun lah sama kita lah. Dia datang ke kita. Begitu dia datang, dia langsung cerita barang. Gua ada barang ini nih. Barang ini bagus banget nih. Ya, ini murah banget lah, apalah segala macam gitu ya. Dia datang dengan membawa menjual barang ke kita. Kita rasanya gimana? Kita rasanya nggak enak. Kalau kalau waktu orang langsung datang dengan membawa barang tuh kita rasanya nggak enak. Kenapa rasanya nggak enak? Karena seperti ditodong, betul? Kita mau bilang nggak enak, belum bilang nggak ya nggak enak. Tapi mau bilang iya, kayaknya gua nggak perlu barang ini, betul? Jadi itu membuat situasi jadi awkward. Nah, kalau kita tidak suka orang datang ke kita langsung dengan barang, nah kita jangan datang ke orang juga langsung dengan barang. Setuju nggak? So, the first principle adalah kita jangan melakukan apa yang orang tidak suka, apa yang kita tidak suka orang lakukan pada kita. Prinsip sederhana nomor satu ya. Nah, prinsip nomor dua adalah gini, lakukanlah apa yang kita senang orang lain lakukan juga. Betul? Lakukanlah apa yang orang lain senang, apa yang kita senang orang lakukan juga. Contoh waktu kita membeli sesuatu barang. Oke? Kayak contoh misalnya gua mau apa cari racket pedal. Ya gue nggak ngerti pedal itu raket yang bagus tuh gimana yang karena waktu awal main kan apa sih sama aja membal nggak membal sama aja. Nah terus gue tanya Helga makanya gitu kan ini ada Helga kan gue tanya Helga ini gimana sih gitu kan ini bedanya apa man emang nih raket bedanya apa gitu kan dia jelasin gitu kan. Nah gue terbantu karena ada Helga yang jelasin gue oh lu coba rasain deh ini deh oh iya ya beda ya kalau pukul-pukul ya gitu ya. Nah gue terbantu pada saat gue pengen sesuatu ada orang yang bisa menjelaskan kepada gue seneng. Anda juga seneng, betul teman-teman? Ya, so orang seneng bila waktu dia butuh sesuatu dan dia bisa tanya kepada orang yang bisa menjelaskan itu. Itu pertama. Kedua adalah orang yang menjelaskan itu bisa dipercaya, betul? Nah, maka sekarang kalau bayangkan gue mau beli racket pedal dan gue tidak kenal siapapun dan gue tidak ada orang yang gue bisa percaya, gue juga bingung jadinya. Akhirnya gue cap cip cup kan. Dan karena cap cip cup itu akhirnya gue bisa aja beli pedal, raket pedal itu dan salah beli. Masuk akal? Akhirnya gue buang-buang duit. Nah, seperti itu pula asuransi, teman-teman. Jadi, orang orang pada saat mau beli asuransi, dia mesti tanya ke siapa sih? Kan gitu kan? Ya enggak?
Dia mesti tanya ke siapa sih? Nah, tanyanya pasti ada orang-orang dia percaya, betul. Nah, jadi jadilah orang yang bisa dipercaya dan bisa menjelaskan. Setuju? Nah, tentu sebelum percaya dan menjelaskan, orang perlu tahu kok. Misalnya kalau Helga tidak ajak gua main pedal, gua tidak mungkin nanya dia tentang pedal. Masuk akal nggak? Betul? Karena dia ajak gua main pedal, maka gue bisa nanya pedal sama dia kan dia main duluan. Nah, sama seperti asuransi juga gitu kan. Eh, orang kan tanya kita, kalau seandainya dia tahu kita di asuransi, betul? Dan waktu kita apa namanya, dia baru akan nanya sama kita. Nah, terus ini hal sama lagi dengan pedal, karena gue kita lagi main pedal kita seneng ya. Jadi gini, waktu gue diajak main pedal pertama kali, apakah gue langsung seneng belum tentu kan. Tapi kemudian gue pengen coba dong. Aku diceritain, oh pedal tuh ini loh ya, apa namanya ringan gitu ya, nggak seberat tenis, terus sekarang lagi tren, terus apa namanya mainnya menyenangkan, banyak komunitas segala macam gitu kan. Nah, yang diceritain ke gue tuh bukan bagaimana, bukan datang-datang, ini adalah raket pedal, ini lapangan pedal, cara memukul pedal seperti ini, cara serve seperti ini. Bukan itu kan diceritakan kepada gue pertama kali kan, betul? Yang diceritakan kepada gue adalah betapa mengasikkannya main pedal. Bukan teknisnya pedal yang ceritain ke gua. Nah, demikian pula itulah teman-teman. Waktu kita bertemu dengan orang, jangan ceritain teknis produknya. Betul? Kan aneh kan udah ada cerita teknis produk. Ceritakanlah manfaat produknya yang ambil ini, manfaatnya apa. Masuk akal sampai sini? Masuk akal teman-teman ya. So, jangan ya, sekali lagi jangan datang ke orang ya. Kemudian datang-datang ceritakan produk dan ceritakan kemudian fitur-fiturnya. Jangan ya, jangan. Karena itu merusak semua hal gitu ya. Yang kita datang ceritakan manfaatnya, ya manfaatnya, apa hal yang menyenangkan dari itu, ya apa gunanya. Nah, kemudian habis itu udah ya kita share sesuatu dan orang tahu kita menjadi tempat orang yang bertanya tentang asuransi ya dan kita eh, bisa dipercaya atas informasi yang kita berikan ya. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang orang butuhkan dari seorang agen asuransi? Ya, sebenarnya orang butuhkan di agensi cuma ada dua. Yang orang butuhkan di agen asuransi pertama adalah bantu dia milih, ya. Bantu dia milih maksud gini, produk asuransi kan banyak. Betul nggak? Ada pendidikan lah, ada kesehatan lah, ada asuransi jiwa lah, ada sakit kritis ya. Sebenarnya cuma empat itu besaran. Tapi dalam besarnya kan produknya banyak lagi. Terus bandingnya sama merek ini bedanya apa? Semacam kita pusing. Mau beli juga pusing, betul? Ya enggak? Nah, sehingga kita bingung sebenarnya mau milih ini seperti apa. Betul? Nah, jadi tugas pertama seorang agent ya bantu mereka milih. Sama kayak kita kalau misalnya ya kalau kalau kita datang kembali ke pedal lagi ya. Kita mau milih raket pedal. Gua nggak punya pengetahuan mengenai raket pedal. Betul? Daripada gua cap cip gua sembarangan beli, jadi salah kan gitu kan. Nah, maka temen yang penting buat gua adalah yang bisa menjelaskan pertama. Kan gitu kan. Oh, pedal tuh seperti ini. Nah, sama seperti itu. Agent asuransi dibutuhkan pertama untuk bantu orang milih. Kalau gue tuh, kan gue punya anak umur segini ya. Terus suami gue kerja ini, atau istri gue tuh aktivitasnya ini, atau gue kerjanya seperti ini. Kemudian gue pengennya seperti apa ke depan gitu. Nah, gue cerita, habis itu gue pengen tahu insurance yang cocok buat gue apa sih? Karena kan tidak, gini, tidak semua insurance semua orang perlu beli. Itu penting ya, ingat ya. Tidak semua insurance semua orang perlu beli. Jadi orang beda, belinya juga beda. Ya, jadi kita nih bukan kayak kayak itu lu tahu nggak sih kayak pelayan toko. Pelayan toko itu kita tanya dia menu yang paling enak apa? Dia bilang, "Oh ya, semua enak." Apa itu ya? Itu kacau itu ya. Apa yang enak semua enak ya kalau semua enak ngapain tanya lu kan gitu kan. Nah, kita mesti kalau ditanya apa yang enak, Bapak, Ibu sukanya yang seperti apa nih? Manis, asin, pedas kan itu dong pertanyaannya harusnya kan? Ya nggak? Kalau Bapak suka yang asin yang ini, kalau yang gurih seperti ini, manis yang ini, pedas yang ini. Bapak suka kuah atau yang kering kan gitu harusnya. Kita semua enak ya. Sama kita kalau agen asuransi tanya, asuransi apa yang bagus? Semua bagus ya, itu nggak usah nanya kita ya. Jadi pertama kita perlu bantu orang buat milih ya.
Kedua, ya orang butuh kedua dari agen asuransi apa? Butuh kedua adalah bantu klaim. Cuma dua itu aja. Betul? Bantu pilih waktu pertama sama bantu klaim. Oleh karena itu teman-teman lah, di Selasa ini gue cerita cuma dua hal plus satu. Ya, alias tiga hal. Ya, hal pertama presentasinya dong. Presentasinya lah bantu orang miliknya. Nah, habis milih tentu kita perlu belajar produknya ya. Dan yang ketiga adalah tentu belajar klaim. Ya, oke. Ya, jadi itulah yang menjadi main jobnya kita yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, setuju teman-teman ya? Oke. So, gua akan pertama sekarang masuk mengenai presentasi. Oke, sebelum gua masuk mengenai presentasi, by the way hari ini bukan cerita mengenai gambaran besarnya insurance pro seperti apa ya. Hal yang diproteksi apa, manfaatnya apa ya. Nanti kita akan go deep every week. Oke. Sampai di sini ada teman-teman yang mau nanya dulu. Ya kalau mau nanya anytime you can, lo boleh ketik chat ya, boleh ketik chat ya teman-teman, boleh ketik chat. Em, ada satu, dua, tiga, nggak ada ya? Oke ya. Kalau nggak ada so anytime maksudnya tadi kalau memang di tengah-tengah Anda kepikir mau nanya Anda boleh chat aja ya. Kemudian gua akan pause di tengah-tengah untuk menjawab. Oke, ya. Dan ingat, ingat teman-teman, di sini semuanya adalah new partners ya. You are all our business partners and you are all new. Jadi jangan berpikir bertanya pertanyaan bodoh. Tidak ada ya. Tidak ada pertanyaan bodoh ya. Kenapa? Karena semuanya sama-sama baru ya guys ya. Dan tugas dan apa gunanya sini adalah gunanya gua mempermudah teman-teman semuanya ya. Oke, so let's start teman-teman. Oke, I'll share ini ya. Nah, teman-teman ya. Jadi kita sudah mempermudah ya, kita sudah mempermudah untuk menjelaskan mengenai manfaat asuransi dalam satu form. Oke, dalam satu form. Nah, form inilah yang akan dipakai ya. So, teman-teman nanti boleh minta dengan teman yang diajak ya, yang mengajak Anda. Ini semua udah ada. By the way, actually ini kita download PDF dan kita juga punya apps-nya sendiri untuk survei ini. Tapi apps-nya itu ceritanya lain kali. Gua mau teman-teman yang mudah dulu caranya adalah dengan ini. Oke. Nah, gua kan cerita ya. Jadi, form ini mempermudah untuk menjelaskan manfaat asuransi apa, pertama. Kedua, di sini ini sudah ada datanya, ya, nama, usia, tanggal lahir, ya. Sehingga mempermudah teman-teman pada saat cerita, kan kita perlu, kalau mau hitungin buat dia, kan perlu ada nama dan tanggal lahir dia, kan. Ya, nah, ketiga adalah budget, ya. Jadi di awal ini kita sudah sama-sama, apa namanya, punya data untuk ngomong ya jauh lebih mudah ya. Nah, oke. Nah, form ini tadi ya bisa diminta kepada orang yang mengajak Anda ya atau leader-leader Anda ya. Oke. Nah, gua kan cerita ya. Nah, form ini ya menjelaskan mengenai empat hal yang diproteksi oleh asuransi. Oke. Nah, yang diproteksi asuransi sebenarnya cuma ada empat, teman-teman. Ya, mau mau ke seluruh dunia, ya, seluruh merek, seluruh dunia cuma ada empat ini yang diproteksi. Ya, yang pertama adalah proteksinya adalah cash flow. Oke, proteksi cash flow. Nah, proteksi cash flow ini produknya apa sih? Produknya adalah asuransi kesehatan alias hospital. Oke ya. Nah, jadi apa sih maksudnya hospital apa, memproteksi cash flow? Jadi gini, sebenarnya sakit, sakit itu paling sering terjadi kan? Demam lah, nah, tabrakan lah, ada yang mah lah, apa ada ya sakit lah ya. Sakit sekarang tuh habis mungkin 20, 30 juta, kadang-kadang 40, 50 juta. Ya bisa 100 juta patah tulang, 200 juta. Apakah itu bikin kita bangkrut? Buat sebagian besar orang tidak. Bangkrut loh ya gue bilang ya. Bangkrut itu berarti aset semua habis. Buat sebagian besar orang tidak. Ya mengurang tapi mengurangi cash flow ya. Nah by the way cash flow yang saya cerita tuh seperti ini teman-teman. Jadi Anda bayangkan ada seseorang penghasilannya 20 juta. Let's say dia 20 juta, dia punya anak satu, kemudian dia bisa nabung 2 juta per bulan. Ya, dia bisa saving 2 juta per bulan. Ya, nah dia saving 2 juta per bulan, berarti setahun saving dia 24 juta. Betul? Oke. Kemudian 2 tahun saving dia berarti 48 juta. Somehow kemudian ternyata kemudian anaknya jatuh. Oke.
atau saja ya jatuh lah ya, ya mungkin keserempet atau apa atau patah atau sakit sesuatu, akhirnya mesti masuk rumah sakit, oke, atau demam berdarah lah ya, masuk rumah sakit. Akhirnya udah masuk rumah sakit itu, anak-anak kan nggak bisa masuknya sekamar berdua ya, kan nggak bisa tidur. Pasti kalau anak kecil masuk sekamar sendiri. Nah, akhirnya singkat cerita lah, butuh treatment segala macam atau operasi atau apa ya, habisnya 48 juta. Oke, 48 juta. Nah, 48 juta itu, 48 juta itu, orang suka berpikir, orang suka berpikir bahwa, oh 48 juta itu kan cuma dua kali gajinya gua. Jawabannya bukan. Jawabannya adalah, itu adalah sama dengan 2 tahun menabung. Ya, itu sama dengan 2 tahun menabung uangnya habis. Ya, kenapa? Karena dia save-nya cuma bisa 2 juta per bulan. Dan yang dihabisin kan savingnya, bukan income-nya, betul? Yang habis tuh savingnya. Nah, jadi savingnya ini habis tuh saving setara 2 tahun. So, usaha dia 2 tahun hilang. Nah, itu dimaksud dengan proteksi cash flow. Ya, oke. Nah, oleh karena, nah, nggak bikin bangkrut, tapi ini paling sering terjadi. Ya, tapi by the way, sekarang itu hospital cardnya Prudential ya, itu sudah covernya semua rawat inap. Termasuk dari sakit ringan sampai dengan sakit paling berat pun ya. Mau sampai jantung kayak kanker, kayak stroke kayak ya nasabah gua itu dia setahun ya habisin klaim itu 5 M karena kanker paru-paru. Ya bapaknya beliin sekeluarga ya, bapaknya ceritanya ya kaya lah ya. Bapaknya berpikir, aduh nanti gua tua mau beli asuransi kesehatan tuh biar nggak nyusahin anak gitu. Padahal dia konglomerat ya. Nggak nyusahin anak lah. Kenapa? Karena dia cerita bahwa ya kalau tua itu ya anak udah sibuk ya ngurusin, ya paling nggak nyusahin uang mereka, dia udah siapin asuransi. Tahu-taunya teman, tahu nggak guys, yang sakit itu bukan bapaknya, yang sakit itu anaknya yang umur 26 tahun ya. Kenanya apa? Kenanya kanker paru, teman-teman. Anak ini sehat, nge-gym, bagus, sekolah di Amerika sampai S2 dan sedang menjadi senior manajernya Grab di Singapura. Ya, tahu-tahu pulang batuk-batuk, diagnosanya bukan COVID tapi kanker paru. Jadi berobatnya sampai ke Singapura, Amerika segala macam setahun habisnya 5 M-an ya klaiman ya. Ini berjalan 4 tahunan ya. Gila ya. Oke, nah itulah prinsip dari kartu rumah sakit ya. Jadi kartu rumah sakit Pro itu sudah tidak cover hanya penyakit ringan, tapi penyakit yang seberat-beratnya. Yang penting masuk rumah sakit, klaim. Ya, detailnya apa segala macam nanti kita akan bahas detail produknya. Oke ya. Oke, tadi ada pertanyaan. Gua akan baca dulu ya guys ya. Oke, dari Mas Arya, izin bertanya, bagaimana memastikan orang yang mau ditawarkan asuransi lah orang yang tepat dan tidak beresiko gagal klaim ke depannya? Oke, nanti kita akan jawab ya. Ya nanti kita akan bikin profiling atas semua produk ini ya. Oke ya. Nah, sekarang produknya, sekarang produknya apa ya? Produknya ya teman-teman boleh catat. Produk kesehatan di di Prudential ini adalah namanya Pruwell, teman-teman. Pruwell, oke ya. Hap. Nah, oke ya, ya Pruwell ini bedanya cuma ada 2 jenis, teman-teman. Ada yang Pruwell yang tradisional, produk tradisional, dan ada produk yang unit link. Oke, ya, itu adalah produknya. Oke. Nah, ada pertanyaan dulu seputar asuransi kesehatan, teman-teman. Detailnya ya, detail kesehatan kita akan bahas di next session ya. Ini gambaran besar dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya sepintas boleh. Ada? Ya, detailnya kita akan jelaskan nanti di next session ya kan kita sejam aja biar nggak lama. Ya, jadi nanti akan ada satu sesi yang menjelaskan apa sih Prowell itu, ya, bedanya unit link sama rasional apa sih? Oh, benefitnya apa aja sih tabelnya sih? Ya, pengecualiannya apa aja sih? Terus kalau orang masuk rumah sakit klaimnya gimana sih? Nah, nanti ada sesi detailnya, ya. Oke. Cukupkah dengan BPJS? Oke. Jadi gini. BPJS juga asuransi kesehatan ya teman-teman ya. Jadi kita jangan,
Wah, lo BPJS bukan asuransi, lo harus beli Pru. Enggak. BPJS itu juga asuransi kesehatan. Nah, gini, bedanya BPJS dengan asuransi swasta itu sederhana seperti ini, teman-teman. Sesederhana gini. em, Kalau BPJS itu adalah seperti eh, naik busway. Naik busway atau angkot itu adalah BPJS. Nah, kalau asuransi swasta itu seperti naik Grab atau taksi. Sama-sama sampai nggak? Sama-sama sampai. Sama-sama sampai. Ya. Ah, naik naik busway lebih murah daripada naik Grab. Betul? Naik busway lebih murah daripada naik Grab. Ya. Nah, dan saya yakin teman-teman pasti ada saatnya naik busway, ada saatnya naik Grab. Ya, contoh misalnya kalau naik busway ya apa namanya? Kalau kita nggak terburu-buru. Ya, kalau naik busway kan kelebihannya murah. Bisa muter Jakarta, ya, cuma Rp3.500, betul? Udah muter Jakarta, yang penting nggak keluar halte aja kan. Tapi ya dia setiap halte masih stop. Betul, kelebihannya murah, tapi kekurangannya ya setiap halte harus stop. Betul? Jadi lambat kan. Kedua adalah ya kita masih ngantri untuk menunggu si busway-nya datang. Betul? Ya nggak. Jadi nggak bisa, busway datang ya nggak bisa. Kita mesti nunggu busway-nya datang. Ya. Nah yang ketiga ya kita mesti rela berhimpit-himpitan sama orang. Betul dong? Ya. Ya. Ya seperti itu pula BPJS. Ya. Nah, kelebihannya murah, tapi ya kita nggak bisa cepat, nggak bisa milih dokter. Ya, kemudian ada prosedurnya, fase 1, fase 2, fase 3, gitu ya. Habis itu ya tidak semua teknik operasi itu bisa di apa dipergunakan ya. Contohnya kalau misalnya mau stroke nih, operasi otaknya nggak bisa pakai laser, bisanya pakai yang buka tempurung kelapa, kepala tempurung kepala ya. Seperti itu ya, tapi ya murah, itu paling murah. Nah, kalau asli swasta itu ya seperti Grab. Ya kita langsung order, tet, 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 tet. Oke, Grab datang, jemput ke rumah gue nggak perlu ke halte gitu, ya nggak sih? Ya, dia datang ke rumah kita, jemput, ya, dan duduk siapa ya kita sendiri aja, ya, atau mau kita sama keluarga, ya itu aja, nggak sembarangan orang masuk, dan kita langsung diantarin ke tujuannya, nggak pakai stop 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 dulu, gitu kan? Nah, ya kelebihan kan itu kan, beri cepat dan nyaman. Kekurangannya apa? Ya perlu keluar duit ekstra lah namanya kan gitu kan. Ya, seperti itu aja. Asuransi swasta, asuransi swasta persis seperti itu kesehatan ya. Jadi em, apa namanya? Eh, Kelebihannya ya kita bisa pilih dokter, masuk rumah sakitnya cepat, penanganannya cepat, nggak perlu ngantri, ya langsung dihandle oleh rumah sakit, ya UGD apa selalu dihandle dengan cepat. Dokter dia bisa pilih, kok mau dokter yang si ini ya, nggak mau yang ini ya, gitu kan? Nggak dipilih, no BPJS dipilih, nggak bisa kita. Gue mau sama dokter yang ini, ya gue percaya sama ini, ya boleh pilih. Rumah sakit gue mau pilih yang ini, juga boleh pilih, ya. Nah, untuk cek lab ya, nggak perlu ngantri-ngantri, ya langsung rumah sakit urusin semuanya, ya. Ya, tentu kita perlu duit keluar ekstra. Ya, oke. Menjawab itu perbedaan dengan BPJS. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke yang critical illness. Oke, yang kedua. Nah, ini adalah hal kedua yang proteksi oleh asuransi adalah aset dan investasi. Oke. Nah, aset dan investasi ini bisa hilang, ya bisa hilang. Itu hanya karena satu, yaitu sakit kritis berkepanjangan. Ya. Kalau sakit demam berdarah nggak sampai jual rumah kita. Tapi kalau kanker, jantung, stroke, diabetes, ya diabetes jadi stroke ya lama-lama ya. Apalagi ya autoimun ya. Nah itu bisa bisa sampai jual rumah itu. Ya bisa jual rumah, jual mobil. Kenapa? Karena pengobatannya itu panjang gitu loh, panjang dan mahal. Itu aja masalahnya. Kalau demam berdarah kan sekali beres. Tapi kalau jantung kan udah habis operasi mahal, obat masih minum terus, kerja udah nggak bisa kan gitu kan. Jadi parahnya sakit kritis itu adalah meninggal kagak, hidup juga nggak optimal, betul kan? Kalau meninggal kan biaya hidupnya selesai, betul kan? Ataupun KPR lunas. Tapi kagak meninggal, kok nggak meninggal kan biaya hidup masih jalan. KPR juga nggak lunas. Tapi masalahnya nggak bisa cari duit seperti biasa. Jadi hidup setengah, mati setengah. Nah itu barunya sakit kritis ya. Nah akhirnya harus mempertahankannya dengan apa namanya jual jual aset. Nah, jadi kalau produk sakit kritis ini teman-teman yang ini, produk sakit kritis ini adalah turunnya lamsam duit, uang ya, turunnya uang. Nah, uang ini buat apa sih?
Uang ini buat apa? Nah, uang ini ya, pertama gunanya adalah untuk membantu biaya pengobatan yang limit asuransi kesehatannya kecil. Nah, kalau seandainya belinya adalah produknya Pru atau asuransi swasta, ininya limitnya pasti udah gede. 4M, 5M, 10M pasti udah gede. So, biaya pengobatan sakit kritis yang di item yang di sini itu sudah mampu di cover oleh ini. Ya. Jadi kalau dia sudah punya asuransi swasta, yang ini biaya pengobatan di atas ini boleh dicoret. Ya, jadi fungsi pertama kan adalah untuk menambah biaya pengobatan ini. Nah, kapan sih seseorang perlu memperhitungkan biaya pengobatan sakit kritis adalah pada saat dia punyanya asuransi kantor aja. Nah, asuransi kantor itu biasanya cover, tapi kamar terbatas, kedua limit tahunannya kecil. Mungkin limit tahunannya cuma 300-500 juta ya. Which is begitu kena jantung atau stroke sekali aja udah habis gitu loh ya. Kena cancer sih udah nggak cukup. Nah, maka orang perlu consider untuk membeli tambahan asuransi sakit kritis atau tambahannya berupa asuransi kesehatan ya. Nah, fungsi kedua dari asuransi sakit kritis adalah yang namanya temporer income replacement ya. Temporer income replacement artinya apa? Pengganti income sementara. Kenapa bilangnya sementara? Ya, kenapa bilangnya sementara? Dan kenapa bilangnya pengganti income? Oke. Saya pas pengganti income karena tadi saya bilang bahwa kalau orang udah ke jantung, orang kena jantung, stroke, kanker, dia kerjanya kadang udah nggak bisa optimal. Kadang-kadang pun udah nggak bisa kerja lah ya. Yang namanya cancer suruh kerja, ya setengah mati kan, udah gitu kan. Jadi eh, masalahnya adalah waktu orang nggak bisa kerja, biaya hidup kan tetap harus dipenuhin. Misalnya si suami yang kerja kena cancer atau jantung. Kemudian dia masih off kan berobat di rumah sakit, kemudian atau dia masih banyak bed rest lah ya. Orang bypass suruh tiap hari ngantor dia bisa copot gitu ya. Nah, eh, tentu tentu kan dia jadi income-nya turun ataupun bahkan hilang. Nah, maka dia uang, butuh uang buat menggantikan dia untuk membiayai biaya hidup ini kan. Setuju? Ya. Nah, tapi hitungannya temporer. Kenapa temporer? Karena menurut survei ya, orang sakit kritis itu limitnya 5 tahun. Kalau nggak 5 tahun dia meninggal, 5 tahun itu dia sembuh. Ya, lewat 5 tahun dia sembuh total. Dia bisa. Jadi orang sakit kritis bisa sembuh total nggak? Bisa. Ya, lewat 5 tahun treatment biasanya dia bisa bagus lagi. Ya bisa maksudnya ya, ya berfungsi mungkin 70-80% oke lah ya. Nah, lewat 5 tahun. Tapi kalau enggak ya dalam kurang dari 5 tahun biasa udah meninggal. Ya, nah teman-teman boleh deh, boleh cek. Coba lu inget-inget saudara, teman, keluarga, kerabat, bener nggak tuh jantung, stroke, kanker, ginjal, cuci darah ya. Nah, bener nggak? Maksimal 5 tahun. Ya, oke. Ya, kita tanya lagi ya. Oh, izin off. Oh, minta summary. Oke, tenang. Aditya ya, kita rekam kok ya. Ini gua rekam, habis itu nanti gua akan share. Ya, gua akan share link YouTube-nya. Ya, link YouTube nanti gua upload di YouTube ya, nanti gua share ya. Oke ya. Nah, ini itu esensinya sakit kritis. Esensinya adalah menambah biaya kesehatan kalau yang limitnya kecil. Yang kedua adalah temporer income replacement. Ya, pengganti income. By the way, pengganti income ini juga bukan hanya si pencari nafkah yang sakit loh ya. Misalnya kalau si istri sakit ya, suaminya juga kadang-kadang harus resign. Sampai harus nemenin istrinya. Betul? Atau anaknya yang kena sakit kritis. Ya, juga orang tuanya kalau dua-duanya kerja ya. Kalau sampai orang itu dua-duanya kerja, si anak kena sakit kritis, itu pasti salah satu juga orang tuanya resign. Nah, ini yang menyebabkan anak juga perlu sakit kritis. Ya, ya tentu kita bilang prioritasnya yang mana, ya. Oke. Nah, sekarang gua akan masuk ke produk sakit kritis itu cuma ada dua jenis. Oke. Jenis yang pertama ya produk sakit kritis ya aku ketik dulu ya. Produk yang pertama adalah yang ada nilai tunai. Nah, ya, yang ada nilai tunai, ya. Artinya bukan cuma proteksinya aja lah, ya, tapi dia bisa jadi duit, ya. PCB 88 namanya, ya. PCB 88. Nah, ini yang ada nilai tunai. Oke. Nah, produk pertama adalah PCB 88, ya. Jadi ini produk sekilas ya, produk ini. Jadi produk ini adalah ceritanya kan
covernya sakit kritis. Jadi dia cover sampai 88. Kalau sebelum 88 kena sakit kritis, ya santunannya keluar. Ya, kalau sebelum 88 meninggal, juga keluar uangnya. Tapi sampai 88 sehat, nggak kritis, nggak meninggal, sehat, juga tetap keluar uangnya full santunannya. Yang keempat lagi adalah dia berpikir bahwa aduh kayaknya nggak sampai 88 lah, gue 75 masih sehat-sehat aja. Gue mau ambil aja jadi uang bisa nggak? Ada perhitungannya jadi uang. Ya jadi ini ada faktor tabungannya juga di PCB 88 ini. Ya. Nah yang kedua adalah yang atau pilihannya kedua yang lebih murah. Ya. Nah pilihan kedua ini adalah pro critical amanah. Ya. Nah kalau ini cuma proteksinya. Ya cuma proteksi aja. Ya, artinya apa ya? Tidak ada fungsi nilai tunai, oke? Nggak ada fungsi nilai tunai. Artinya ya, ya udah ini buat proteksi entah kritis atau meninggal ini keluar, oke? Nah, covernya lebih nggak ada fungsi nilai tunai, tapi lebih murah 30% kira-kira preminya, ya. Nah, teman-teman prefer yang mana? Ya, kan juga boleh tanya, lo lebih prefer yang mana? Ya, tanya ke orang. Ya, kalau dia bingung ya hitungin aja dua-duanya kan gitu kan. Budget tuh berapa, gue hitungin dua-duanya nanti tinggal kita pilih aja, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan untuk saya khusus bahas mengenai yang asuransi sakit kritis untuk mengcover atau memproteksi aset dan investasi. Ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita next ya. Nah, yang ketiga inilah produk pentabungan, produk saving. Ya. Nah, produk saving ini adalah, sorry, gue kesini aja dulu deh ya. Gue kesini aja dulu ya. Gue ke kanan ini dulu ya. Nah, di bawah ini ya. Nah, setelah kritis gue ke keluarga dulu biar gampang ceritanya ya. Nah, yang keempat ini adalah proteksi keluarga. Oke. Nah, proteksi keluarga tuh gini. Proteksi keluarga itu prinsipnya adalah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa, kalau tadi saya kritis kan temporer, temporer income replacement. Nah, kalau asuransi jiwa, guna utamanya adalah permanen income replacement. Kenapa permanen? Karena orangnya hilang. Oke. Nah, orang yang hilang ini, eh kita kita itu mengcover pen- kita mengcover fungsinya yaitu mengcover income yang di masa depan. Jadi gini, semua orang itu punya nilai ekonomis pribadi. Ya, jadi orang kan punya NIK ya, nilai NIK di KTP, betul ya. Tapi orang nggak sadar bahwa dia juga punya nilai ekonomis pribadi, ya, namanya NEP, ya. Nah, NEP atau nilai ekonomis pribadi itu apa sih? Adalah income yang dia bisa hasilkan ke depan. Oke, income yang masih dia bisa hasilkan ke depan. Contoh ya. Contoh ada seseorang berusia let's say 30 tahun ya 35 tahun deh usia 35 tahun ya. Dia punya dua anak let's say, oke ya. Anak yang pertama 1 tahun, anak yang kedua itu 6 tahun misalnya aja. Oke. Nah, si orang umur 35 tahun bilanglah namanya Ali ya. Ali umur 35 tahun ya. Nah, si Ali punya income 20 juta per bulan. Oke. Nah, si Ali eh si Ali kan dia kerja 20 juta. Nah, si Ali income-nya ini dia bisa hasilkan berapa tahun ke depan lagi sih? Berapa tahun ke depan tuh kita bilang kalau dia 35 ya kerja sampai 55 lah ya. Oke, itu kemampuan dia menghasilkan uang. Nah, dari 20 tahun itu berapa tahun sih yang dia income dia itu nggak boleh hilang? Yang benar-benar nggak boleh hilang. Nah, hitungnya itu dari anaknya. Nah, anak yang kecil kan misalnya umur 1 tahun, ada 6 dan satu kan. Nah, umur yang 1 tahun, ya. Anak itu umur kan sampai dia bisa kerja mungkin 22, 23 tahun lah ya. Ya kita ambil satu angka 22 aja gitu ya. Berarti kan masih ada masa 21 tahun ke depan. Berarti si Ali nggak boleh meninggal. Kalau meninggal, siapa yang biayain anaknya ini kan gitu kan? Betul? Anaknya masih butuh dia 20 tahun ke depan. Jadi gitu loh, 21 tahun ke depan. Nah, sedangkan si Ali kerja cuma 20 tahun. Oke, berarti kita pakai angka 20 tahun. Berarti si Ali ini punya nilai ekonomis adalah 20 juta dikali 20 juta dikali setahun. 240 juta dong. Betul? Nah, 240 juta dikali 20 tahun ke depan.
4,8 M. Betul ya? 4,8 M. Oke. Nah, 4,8 M. Nah, 4,8 M inilah yang disebut dengan nilai ekonomis dia tanpa inflasi. Ya, tanpa inflasi. Ya, jadi kalau cara hitung sini kan ini adalah ini contohnya ya, yang di sini. Ini contoh ini adalah 20 juta kan. Betul. Nah, gitu ya. Nah, ada beberapa cara pendekatan. Cara pendekatan pertama tadi itu adalah ya udah hitung aja 20 tahun ke depan. Ya 4,8 M. Kalau kali inflasi mungkin 20 tahun ke depan inflasi 2 kali lipat ya berarti 4,8 M kali 2 9,6 M lah kira-kira. Nah, itulah actually income yang masih bisa dihasilkan oleh Ali ke depan dan dibutuhkan oleh anaknya. Nggak boleh hilang, betul? Nah, pertanyaannya adalah gimana menjamin kalau itu adalah penting, gimana menjamin 9,6 M ini tetap ada? Betul? Pertanyaan itu kan. Nah, kalau orang jamin pakai aset, ya kurang aja. Kurangin asetnya aja. Berarti asumsi asetnya akan dijual kan kalau dia nggak ada kan. Nah, sisanya berapa? Nah, itu yang dihitung di sini. Ya. Itu pendekatan pertama. Pendekatan kedua adalah hitung aja pakai rumus di sini 20 juta kali 12 kali 20 juta. Ya, itu hasilnya adalah tarat, 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 20 kali 12 kali 20 juta. Oke, hasilnya 4,8 M. Ya, jadi 4,8 M. Sama lah hitungannya berarti 4,8. 4,8 M. Oke. Nah, asumsi 4,8 M ini gimana? Adalah gini. 4,8 M ini adalah bila si Pak Ali meninggal, ya, turun di nilai ekonomis dia 4,8 M. Jadi waktu 4,8 M ini turun, ya teman-teman, kita harus pesen sama istrinya. Ya kita jadi agent itu perlu ketemu istrinya Pak Ali. Bu Ali. Namanya Bu Ali dong. Ya istrinya Pak Ali namanya Bu Ali kan. Bu Ali. Ini ada asuransi jiwa 4,8 M. Tapi bukan nanti kalau ada ini Pak Ali beli bukan buat foya-foya, bukan buat beli rumah baru, kawin lagi, bukan. Ini 4,8 M. Kalau Pak Ali ada apa-apa, lu mesti masukin ke deposito. Oke? Nah, asumsi deposito sini tuh asumsi depositonya 5%. Ya. Jadi kalau seandainya Pak Ali ada apa-apa, turun 4,8 M ini, tolong 4,8 M ini masukin ke deposito atau apapun ya, SBI atau apapun yang bunganya net 5%. Ya. Kalau net 5% kali 4,8 M sama 240 juta. Nah, 240 juta bagi 12 sama dengan 20 juta. Ya. Jadi kalau seseorang income 20 juta, dia tidak punya asuransi jiwa sampai 4,8 M. Maka kalau ada apa-apa itu sama dengan dia mempertaruhkan anak istri keluarganya untuk turun hidupnya. Ya, sekolahnya nggak kayak dulu. Swasta mungkin jadi ke negeri. Rumah nggak kayak dulu. Mungkin yang 200 meter tinggal 50 meter. Mobil nggak kayak gitu ya. Mobilnya ada beberapa jadi tinggal motor. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau protect dengan benar, hitung sesuai dengan ini, rumusnya adalah ini. Ya. Oke. Nah, produk di asuransi jiwa ini ada dua juga sama. Oke ya. Nah, produknya apa sih produknya? Yang pertama adalah yang ada nilainya balik. Nah, sama. Ada nilai tunainya balik ya. Namanya lah Pro Anugrah. Nah, Pro Anugrah ini adalah udah premi balik. Nah, plus asuransi ya. Jadi ini premi dibalikin full, tapi asuransinya jalan terus. Asik kan? Nah, ya. Nah, ada lagi yang kedua adalah HOP yang namanya adalah Pro Future ya. Pro Future ini cuman ada proteksinya aja. Nah, nggak ada premi baliknya, tapi lebih murah 40%. Nah, oke. Nah, ya. Sementara, sama yang ketiga lah, Pro Heritage. Ya. Nah, kalau inilah proteksi jiwa, proteksi yang naik terus. Nah, proteksinya naik terus. Jadi kita udah berhenti bayar, tapi santunannya bisa naik terus. Nah, ini gunanya apa? Gunanya buat mengantisipasi inflasi. Ya, nggak kan orang bilang, ya, asuransi jiwanya sekarang dapatnya 1 M, tapi kan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi gimana? Nah, ini nggak, ini kita udah berhenti bayar dan masih naik terus. Ya, Pro Heritage. Oke, sampai di sini asuransi jiwa ada yang pertanyaan?
sebagai proteksi keluarga, proteksi income. Permanent income protection, ya, alias bahasa Indonesianya proteksi keluarga, ya. Iya, family protection. Ada pertanyaan? Satu, dua, tiga, tidak ada. Oke, next, ya. Sekarang kita masuk ke produk tabungan, ya. Nah, dalam produk tabungan ini yang kita perlu perhitungkan cuman adalah empat di item di bawah ini. Nah, orang produk tabungan itu dibutuhkan cuma dua hal biasanya. Buat pendidikan anak atau buat pensiun, ya. Nah, kalau pendidikan anak itu adalah, oke, kalau gitu jumlahnya saat ini berapa sih, gitu kan. Nah, contoh-contoh ya, contoh-contoh. Misalnya adalah, oh, misalnya kalau seandainya kita bilang buat pensiun dulu ya. Kalau anak kan pensiun, pendidikan anak kan kita langsung bisa bayar terus, apa, keluar terus uangnya ya. Nah, kalau pensiun misalnya orang sekarang, oke, saya pensiun tuh, saya sehari-hari butuhnya misalnya sebulan ya, sebulan rata-rata misalnya butuhnya 20 juta, bilang lagi deh, ya cara isinya ya. Nah, kapan diperlukan? Oh, kayaknya kok pensiun tuh kayaknya 8 tahun lagi deh, misalnya ya. Inflasi berapa sih? Inflasi mungkin 6% kali ya. Ya. Nah, kita hitung nih, 20 juta, ya 20 juta per bulan. Habis itu kali kapan, berarti 8 tahun lagi. Kemudian inflasi 6%. Bilanglah nanti jadinya ya, nanti jadinya misalnya jadi 30 juta per bulan. Oke? Nah, 30 juta per bulan ini dikali 12 dong. Ya nggak sih? Kan ini per bulan doang. Kali 12 tahun. Ah, dikali dengan dari asumsi pensiun sampai meninggal berapa tahun. Nah, ya, ya jangan salah prediksi. Kalau prediksinya ke meninggalnya kecepatan, ya ternyata masih nggak meninggal-meninggal, ya itu jadi beban. Ya, asumsi 20 tahun lah ya. Nah, berarti dana pensiun yang dibutuhkan adalah 300 berapa sih? 7,2 M ya? Hitung dulu guys. Hitung dulu guys. 30 juta kali 12 kali 20 tahun. Iya, benar 7,2 M. 7,2 ya. Nah, jadi inilah yang diprotek ya. Atau di produk tabungan kita, kita punya produk yang jauh lebih gampang hitungannya ya. Tidak perlu hitung sesulit ini. Nah, di produk kita ada yang namanya adalah di sini Pro Smart Plan ya, Pro Smart Plan ya. Nah, Pro Smart Plan ini memberikan apa sih yang dia berikan? Pertama itu langsung udah ada manfaat tahunan ya. Uang tahunan lah ya. Ada uang tahunan. Jadi uang tahunannya benar ada keluar ya. Ini kalau uang tahunan berarti kali 12 saja ya. Kali 12. 360 juta per tahun ya. Nah, selain dia keluar uang tahunan, habis itu dia juga punya keluar uang lamsam ya. Ini ada lamsam di tahun ke-20. Nah, ini bisa sekaligus gabruk juga gitu ya. Gabruk ini gunanya buat apa ya? Buat hitungan ke belakangnya kalau ternyata masih butuh uang ya. Oke, ya terus ada asuransi jiwa juga sih. Gratis asuransi jiwa. Gratis asuransi jiwa ya. Oke, so far ada pertanyaan teman-teman sampai di sini. Tuh, 2, 3, 4. Saya setelah ini saya akan membahas orang, anak, dewasa, orang tua butuhnya yang mana. Ya, sebelum aku masuk ke situ, menjawab pertanyaannya ini ya, Arya. Ya, jawab pertanyaan Mas Arya. Ada pertanyaan dulu seputar yang saya jelaskan ini? Satu, dua, tiga. Tidak ada? Oke, ya. Kalau tidak ada teman-teman ya, by the way di bawah ini ada tulisan Your Financial Doctor ya. Ini nama Anda, nomor WA Anda. Jadi form ini bentuknya PDF ya. Nah, Anda bisa isi-isi seperti saya ini, isi-isi, habis itu kirimin ke teman Anda ya. Nah, yang dihitungin yang mana misalnya ini aja gitu ya. Jadi yang dihitung bukan semuanya teman-teman ya. Hitung satu aja yang menurut dia penting. Nanti cara pakainya saya akan kasih tahu teman-teman. By the way udah ada videonya sih. Kita punya video untuk cara pakai ini. Nah, yang saya mau jelaskan inilah esensinya dulu ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, by the way ini cuma check mark doang ya. Kalau ini cuma tinggal tanya dia, you prefer one bedroom or two bedroom ya. Sekamar sendiri apa sekamar berdua. Prefer cover sampai wilayah mana, Indonesia only or Asia kecuali Singapura maupun Jepang ya. Itu kalau ini isinya adalah uang. Ini kalau ini ya. Biaya pengobatan, saya pengobatannya 500 juta gitu ya. Ya, kalau dia udah punya asuransi kesehatan, maka ini tidak perlu.
Nangkap ya, kesehatannya swasta ya. Nah, cukup biaya aja. Kalau ternyata biaya dia juga 20 juta per bulan di sini, ya, maka besar yang dia butuhkan adalah 20 juta dikali 12 dikali 5. Ya, 20 juta kali 12 kali 5. Oke, berarti 1,2 M. Nah, asuransi kritis yang dia butuhkan untuk orang yang dengan biaya hidup 20 juta per bulan, butuhnya adalah 1,2 M untuk temporary income replacement dia. Oke ya? Clear teman-teman ya? Oke, sekarang saya masuk ke yang berikutnya adalah tentang eh, tidak semua orang butuh asuransi yang sama. Saya setuju ya? Oke. Kelompok orang itu cuma ada 4 menurut saya teman-teman. Kelompok pertama adalah anak-anak. Oke. Nah, kelompok dewasa dibagi dua. Adalah yang pekerjaannya karyawan atau bisnis. Oke ya, dewasa dibagi dua. Nah, yang ketiga adalah orang pensiun. Artinya sudah selesai kerja. Jadi ada empat kelompok. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau ini, ya mau share sama teman-teman gini. Sekarang teman-teman, menurut teman-teman ya, seorang anak kecil ya, anak kecil dia butuhnya yang mana? Semua butuhkah atau dia paling butuh yang mana? Anak kecil paling butuh yang mana teman-teman? Nah boleh cek. Ya lama ya gue nunggu cek ya. Lu cek aja juga boleh ya. Tapi gue mau jelasin ya. Anak paling butuh yang mana? Kesehatan betul ya. Kesehatan betul ya. Anak-anak nomor satu butuhnya ini nih. Kesehatan. Nih ya gue caps lock anak-anak ya. Pertama yang anak-anak butuh adalah hospital card. Kenapa? Karena mereka inilah ada aja lah ya. Jatuh lah kayak anak gua pakai asuransi tahu nggak buat apa? Tangannya kejepit pintu, gila nggak? Tangan dia masukin ke pintu, dia masukin bukan orang lain masukin. Dia masukin terus dia tutup pintu, dia mau ngetes gitu kan. Wah langsung bengkok gitu ya. Wah lari ke rumah sakit gitu ya. Nah itu paling sering pertama ya. Eh, Kecelakaan lah ya. Kecelakaan dibuat oleh mereka sendiri betul ya. Kedua adalah mereka gampang sakit ya, demam lah apa segala macam ya. Anak-anak pertama butuhnya ini. Oke, kedua butuhnya apa? Kedua butuhnya apa? Ya, pertama anak-anak butuh kesehatan. Kedua butuhnya apa? Kedua anak-anak butuhnya tuh ini nih, pendidikan. Ya, kedua butuhnya ini nih anak-anak. Ini anak-anak, betul? Kedua butuhnya ini. Ya, jadi buat anak-anak ya, yang ini yang kedua. Pertama kesehatan buat dia, kedua tabungan buat dia sekolah. Betul kan? Dua ini. Oke. Nah, baru yang ketiga. Ya, kalau ini dua udah penuhi, nah yang ketiga ini urutannya. Ya, yang ketiga adalah kalau kita masih punya budget lebih, kita perlu cover sakit kritis buat dia. Tujuannya ingat apa? Bu, uang cover sakit kritis ini bukan buat si anak-anak sakit kritis bukan loh. Tapi cover sakit kritisnya anak adalah buat supaya orang tua bisa resign apabila si anak amit-amit kena sakit kritis. Ya, oke. Jadi anak-anak, sekarang anak-anak kenapa tidak perlu asuransi jiwa? Ya, kenapa nggak perlu asuransi jiwa? Jawabannya sederhana. Ya ingat, jawabannya sederhana. Adalah, nah pendidikan bener ya, pendidikan, betul, thank you ya. Jadi gini teman-teman, ada orang yang suka bilang bahwa beli aja asuransi jiwa beranak kan murah. Ya kita nggak perlu murahnya teman-teman, ini kayak barang sel, tapi kita nggak butuh. Ya kita beli barang sel yang kita nggak butuh sama dengan buang duit gitu loh ya. Ada loh agent-agent konyol kayak gitu loh, beli asuransi jiwa buat anak kan selagi murah. Ya elah, kita kembali semua harus kembali ke tujuan asuransi. Asuransi jiwa gunanya lah permanen income replacement. Berarti asuransi jiwa adalah buat orang yang punya income. Ya anak-anak punya income nggak? Nggak punya. Ya kalau anak-anak nggak punya income ya tidak perlu asuransi jiwa. Ya teman-teman ya. Jadi kita benar-benar harus profesional, clear gitu loh. Ya kita kan tugas kita yang gue bilang bahwa tugas kita itu adalah membantu memilih. Betul? Nah yang nggak perlu ya nggak perlu. Yang perlu kita bilang perlu. Nah perlunya berapa? Ada hitungannya. Ya gitu teman-teman ya. Oke, sekarang clear ya buat anak-anak ya. Nah, anak-anak perlu pertama itu adalah hospital card, kedua itu pensiun, kedua itu pendidikan, ketiga lah, ketiga ya. Oke, sekarang kok karyawan, nah orang tua ya, yang kerjanya karyawan, paling butuhnya apa? Nomor satu. Nah, ya, kalau karyawan paling butuh nomor satu adalah ini,
asuransi jiwa. Ini paling penting. Oke. Kenapa asuransi jiwa itu karyawan paling penting? Ya, karena teman-teman, orang karyawan itu cari duit, bisa hasilin duit kalau dianya ada. Kalau dianya nggak ada, kalau dianya nggak ada, maka ya duit nggak ada, betul kan? Kalau orang meninggal, kan nggak ada yang orang meninggal gaji diterusin. Perusahaan, oh, oke, kasihan ya, lu meninggal ya, jadi anak istri lu gue biayain seumur hidup. Kan nggak ada yang begitu. Asuransi jiwa gue terusin seumur hidup. Nggak ada yang kayak begitu. Meninggal ya semua selesai. Ya. Nah, jadi semua karyawan, apalagi dia punya keluarga, punya tanggungan ya. Nomor satu, asuransi jiwa dia paling penting. Ya, nomor satu, asuransi jiwa paling penting. Ya, karena dia orang bergantung sama dia. Ya, seluruh keluarga bergantung sama dia. Kadang bukan cuma anak istri loh, bahkan sampai keluarga, mertua juga semua bergantung sama dia. Ya, so dia adalah cash cow, dia harus dilindungi. Ya, nah setelah, nah kenapa karyawan pertama jiwa tadi alasannya dia adalah sumber income pertama. Nah, karyawan biasanya rata-rata udah punya rata-rata ya, rata-rata udah punya asuransi kesehatan. Ya, kalau dia udah punya asuransi kesehatan, pakai aja asuransi kesehatan kantornya, it's okay. Ya, daripada nambah asuransi kantor kesehatan, lebih baik start asuransi jiwa dulu. Ya, oke, ya. Toh asuransi jiwa sekarang itu seperti yang saya tuliskan bahwa dia covernya langsung seumur hidup kok. Jadi kalaupun nggak kejadian, ya kita sehat-sehat tidak meninggal ya, itu kan jadi warisan buat anak langsung. Ya, penambah aset. Ya, nanti lebih detail cara ceritanya dan cara kerja gimana, saya akan lebih detail cerita di sesi berikutnya. Ya. Nah, karena yang pertama adalah butuhnya ini. Ya, butuhnya eh, proteksi jiwa. Ya, yang kedua, ya, yang kedua, yang kedua dia butuhnya itu adalah ini. Ya, baru dia butuh sakit kritis. Ya, nah butuh sakit kritis ini adalah antisipasinya karena hospital card-nya nggak cukup. Ya, atau mungkin dia masih resign sementara dalam penyembuhan. Ya, nah ketiga baru dia butuh tabungan pensiun. Ya, by the way ini mungkin bergantung sama usia dia lah ya. Bergantung usia dia. Kalau dia usia dia mendekati pensiun, mungkin lebih daripada butuh kritis ya, dia mungkin lebih butuh tabungan pensiun ya. Tapi kalau dia masih muda ya mungkin masuknya ke kritis ya. Nah, karyawan butuhnya tiga ini. Hospital card kadang-kadang udah dapat dari kantor ya nggak usah lagi. Ya. Oke, sekarang kelompok ketiga lah orang pebisnis. Nah, kalau orang pebisnis, yang dia butuhkan pertama adalah ini nih. Yang dia butuhkan pertama adalah sakit kritis, bukan jiwa dulu. Ya, dia orang bisnis butuh pertamanya adalah sakit kritis. Ini nomor satu nih. Terus nomor satu. Hop, salah tadi gua nggak tulisin. Guys, nah bisnis ya kalau anak-anak ini nomor satu. Hop, ya kalau kalau karyawan ini nomor satu. Hop, gitu ya. Ini dua, ini tiga. Ya biar nanti kita save ya. Ini satu, kemudian ini dua, ini tiga. Oke ya. Nah, kalau bisnis, pertama adalah sakit kritis yang paling penting. Kenapa? Karena ini. Jadi penghasil uang di orang bisnis itu bukan orangnya, tapi adalah bisnisnya, betul? Orangnya hidup, bisnisnya mati, uangnya habis. Tapi kalau orangnya mati, bisnisnya hidup, uangnya masih nggak mati. Nah, ingat insurance itu yang diprotek itu kan nilai ekonomisnya, betul? Nilai ekonomis yang diprotek. Jadi, gimana supaya taraf hidup nggak turun, betul? Nah, yang bisa membuat bisnis tutup itu adalah modalnya kesedot. Kesedot buat apa? Kesedot buat sakit yang berkelanjutan. Ya, nah itu sebabnya kalau orang bisnis butuh pertama adalah sakit kritis. Nah, kedua biasanya dia butuhnya kesehatan. Oke, nah ya itu orang bisnis. Dia mau beli asuransi jiwa, jiwa biasa udah termasuk masuk dalam ini, udah otomatis combine dalam si sakit kritisnya, udah langsung dapat. Ya, nah kalau dia punya anak ya dia masuk sini yang anak. Ya, nah yang keempat lah kelompok pensiun. Nah kelompok pensiun itu dia masih perlu butuh tabungan nggak? Nggak perlu ya, dia udah pensiun ya. Terus dia butuh sakit kritis nggak? Mostly tidak lah ya, karena dia nggak punya temporary income lagi kan ya. Selalu balik ke fungsinya. Ya, kalau critical illness itu adalah fungsinya proteksi aset dan temporary income replacement. Ya, nah kalau orang yang pensiun dia butuh pertama tuh kesehatan teman-teman. Ini orang pensiun dia. Pensiun. Ini kenapa gue tulisnya kedua ada kesehatan sih dia? Ini siapa yang tulis sih? Gue yang tulis sih.
It should be apa sih di sini tadi? Anak-anak, karyawan, bisnis, 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 bisnis. Salah tulis guys, sorry. Bisnis ya. Nah, orang pensiun yang paling penting itu kesehatan. Nomor satu, paling paling butuh kesehatan. Ya. Nah, kedua adalah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa di sini gunanya sudah bukan bukan buat ini lagi ya, sudah bukan buat proteksi, tapi dia di sini itu sudah tentang untuk aset, ya, ya buat penambah aset, ya. By the way, kalau orang udah mau pensiun ya, dia beli asuransi jiwa. Jadi gini, konsepnya adalah, let's say dia punya uang 10 M, ya. Nah, pilihan pertama lah 10 M-nya ini dia makan 6 M, 4 M buat anak, oke. Pilihan kedua, dia makan 10 M, 0 buat anak. Nah, ada pilihan ketiga, teman-teman. Pilihan ketiga, dia makan 8 M, oke. 2 M-nya dia sisihin buat beli asuransi, sehingga anaknya dapat 10 M lagi tuh. Jadi 10 M-nya anak dapat, tapi dia bisa nikmatin 8 M. Ya, nah cara kerja gimana nanti gua akan jelasin lebih detail. Ya, oke teman-teman ya, demikianlah malam ini mengenai ya gambaran. Ya, so teman-teman sudah mengerti form ini isinya apa ya, dan juga Anda mengerti bahwa asuransi itu manfaatnya apa sih? Nah, ini yang diceritakan pada orang, ya. Jadi di sini ada isi produk nggak? Enggak, ini produk nanti. Produk tuh masih di detail-detailnya betul kan? Jadi yang orang perlu tahu adalah, pertama tugas kita adalah bantu mereka pilih, betul? Nah, waktu bantu mereka tuh pilih, kita tahu profilnya dia. Ya, anak-anak perlunya apa sih? Kalau lo kerja kantor lo perlunya apa sih? Kalau lo bisnis lo perlunya apa sih? Kemudian hitungannya seperti apa sih? Ya, nah bantu mereka pilih seperti itu. Ya, nah kedua nanti baru kita akan cerita mengenai detail produk sama klaim. Berikutnya bukan kedua ya. Ya, demikian teman-teman. Setelah ini silakan untuk sesi bertanya.